Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku, hari kedua Ramadan ini kita akan membahas tentang mahram. Kemarin ada yang tanya, siapa yang tidak membatalkan wudhu? Jadi ketika bersentuhan kulit dan tidak batal wudhunya adalah mahram. Jadi orang yang selamanya haram dinikahi. Siapa saja? Kita akan membahas dari pihak perempuan. Jadi Bu Hati ini perempuan, maka siapa mahramnya Bu Hati? Yang bisa ngantar kemana-mana. Bahkan kalau umroh, haji disyaratkan berangkatnya kalau pergi jauh ya harus bersama dengan mahram atau bareng-bareng rombongan ya. Siapa mahram itu? Yang pertama dari pihak perempuan yaitu bapak, kakek, dan seterusnya. Jadi bapak kita atau kakek kita itu kita salim, kita nggak batal. Kemudian yang kedua anak laki-laki, berarti Bu Hati punya anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini mahram. Ketiga yaitu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu. Jadi misalnya Bu Hati punya saudara ya, emas atau adik laki-laki, baik itu kandung atau seayah saja atau seibu saja, maka ini mahram. Tidak boleh dinikah ya. Kemudian yang keempat yaitu keponakan laki-laki, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jadi misalnya Bu Hati punya kakak, lah kakaknya Bu Hati punya anak, ini keponakan Bu Hati, walaupun dia laki-laki dia mahram sama Bu Hati, baik anaknya emas ataupun anaknya Ning, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kemudian paman atau baik dari ayah, saudara kakek, atau seterusnya. Berarti misalnya ayah kita punya saudara, itu kan berarti pamannya Bu Hati, pakliknya Bu Hati. Pakliknya ini atau dari kakek, berarti mbah balik ya, mbah tapi adiknya mbah lek jadinya. Lah ini juga tidak batal. Kemudian bapak mertua. Jadi kalau aslinya orang lain, tapi ketika sudah menjadi mertua berarti kita sudah tidak batal lagi. Mantu laki-laki, dengan mantu juga gitu. Misalnya Bu Hati punya anak, kemudian nikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini menjadi mahram dengan Bu Hati. Kemudian suaminya ibu. Jadi misalnya kita punya ayah, ayahnya meninggal, kemudian ibu nikah lagi sama orang lain, berarti ayah tiri. Lah ketika ayah ini sudah dinikahi sama ibu, walaupun kita nggak ada hubungan darah, maka ayah tiri kita menjadi mahram. Atau anak laki-laki dari suami, berarti anak tiri. Jadi misalnya Bu Hati ya nikah lagi misalnya sama orang laki-laki, dan orang laki-laki ini membawa anak laki-laki, berarti kan jadi punya anak tiri. Lah anak tiri ini pun karena bapaknya sudah nikah maka menjadi mahram. Itu dari pihak perempuan. Kalau dari pihak laki-laki siapa? Kalau dari pihak laki-laki, bayangkan kalau Bu Hati ini laki-laki ya, katakanlah Bu Hati ini namanya Muhammad sekarang ya, maka siapa yang mahram dengan Bu Hati, dengan Muhammad? Yaitu ibu, nenek, dan seterusnya. Anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Kemudian saudara perempuan, berarti saudaranya Muhammad ya. Saudara perempuannya Muhammad sekandung maupun seayah saja ataupun seibu saja, ini termasuk mahram. Keponakan perempuan, jadi Muhammad punya keponakan, ini mahram. Kemudian bibi berarti bule atau bude ya, ini yang adiknya ayah atau adiknya ibu, ini mahram. Tapi yang mahram itu adalah yang asli kandung. Kalau misalnya adiknya ayah itu berarti kan bule paklek nggih, kemudian nikah sama perempuan, maka perempuan bule yang sambung ini tidak mahram dengan kita. Jadi pakleknya tok yang mahram ya.
Kemudian ibu mertua, mantu perempuan, anak perempuannya istri. Berarti sebaliknya ya tadi, anak perempuannya istri sebenarnya tidak ada hubungan, tapi karena menikah akhirnya anak tirinya menjadi mahram. Tapi anak tiri dengan anak tiri tidak mahram. Jadi anak tiri dengan anak tiri tidak mahram, bisa nikah. Oke, misalnya Bu Ati punya anak, menikah dengan orang yang punya anak. Lah, kalau anaknya dengan Bu Ati itu mahram, atau anaknya Bu Ati dengan ayahnya mahram, tapi kalau anaknya bertemu dengan anaknya tidak mahram. Gitu. Gitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.